Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi reading kita ya. Jadi hari ini materi terakhir untuk reading yaitu chapter 18 dan chapter ke-19. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, tipsnya teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu ya. Kemudian nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya setelah mengenali soal tersebut. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan menjadi penentu teman-teman di soal reading ini yang sangat membantu teman-teman di dalam mengerjakan reading ini. Oke. Nah, dari membaca soalnya dulu, teman-teman nanti akan tahu apakah yang harus dilakukan dengan teks. Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, ataukah teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena informasinya mengcluster ya yang ditanyakan, atau teman-teman harus melakukan tebakan atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai suatu topik yang ditanyakan seperti itu. Nah, untuk jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu adalah jenis soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya, teman-teman. Nah, soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, itu antara lain yang pertama, soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya. Kemudian idea organization atau bagaimana si penulis mengembangkan idenya melalui teks itu. Kemudian tone, purpose, atau course. Oke. Kemudian jenis teknik kedua yaitu melakukan scan dan skim atau menjawab dengan mencari lokasi yang yang ditanyakan di dalam teks ya. Karena yang ditanyakan itu mengklaster di satu titik di dalam teks, teman-teman. Nah, teknik ini dipakai untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan tentang specific information atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Nah, antara lain soalnya yang pertama ada locate information, yaitu mencari letak suatu informasi tertentu, ya. Kemudian pronoun reference, rujukan kata ganti. Kemudian stated detail, detail yang ada di dalam teks. Kemudian ada unstated detail, detail yang nggak ada di dalam teks atau pernyataan di pilihan ganda yang nggak ada di dalam teks mengenai kata kunci. Kemudian vocabulary, itu adalah soal tentang vocab. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teknik ketiga, yaitu make an inference atau membuat suatu kesimpulan ya berdasarkan informasi yang ada di teks, teman-teman. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi di teks itu adalah soal inference itu sendiri. Nah, inference itu apa? Inference itu adalah kesimpulan atau kemungkinan yang dibuat berdasarkan informasi di dalam teks. Jadi kita disuruh membuat kemungkinan, teman-teman, atau kesimpulan seperti itu. Nah, pertanyaannya nanti biasanya ada kata implied atau inferred, artinya sama-sama disimpulkan ya. Likely, probably artinya sama-sama mungkin. Oke. Nah, cara menjawabnya teman-teman untuk jenis soal ini tetap harus menggunakan scan dan skim untuk menghemat waktu ya. Jadi baca soalnya, cari kata kunci yang ditanyakan tentang apa. Nah, kemudian teman-teman baca kalimat yang mengandung kata tersebut atau kata kunci yang ditanyakan tersebut. Nah, nanti di dalam teks itu nanti biasanya kata kunci teman-teman atau petunjuknya teman-teman di dalam soal itu nanti biasanya kecil-kecil di dalam teks. Seperti itu. Dan bahkan itu nggak nyambung dengan topik yang ditanyakan, teman-teman. Atau bisa dibilang kalau biasanya untuk inference ini itu adalah soal-soal yang agak nyeleneh atau nyeleweng dari pokok bahasa dari teks seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara ABC berikut ini yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii? Nah, ada kata mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Artinya kalau teman-teman cek pilihan A, B, C, D, yaitu mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana ke dalam teks, itu teman-teman tidak akan pernah menemukan kata tersebut. Salah satu pokoknya semua kata ini nggak ada di dalam teks. Makanya ini soalnya disebut dengan inference atau menarik suatu kesimpulan. Nah, tapi teman-teman bisa mencari petunjuk di dalam teks. Di situ soalnya tadi adalah kata kuncinya mengenai kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana itu dibahas di paragraf 1, teman-teman. Nah, itu paragraf 1 kalau kita baca bunyinya, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu. Di mana atau yang di dalamnya semua kata itu didapat dari sebuah alfabet atau susunan A, B, C, D sampai Z itu ya, yang hanya terdiri dari 12 huruf.
Jadi kalau bahasa Hawaii itu A, B, C, D, sampai Z-nya cuma 12, teman-teman. Kalau kita 26. Nah, yaitu 12 itu isinya adalah 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, ya. Dan 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W. Jadi cuma huruf-huruf di Hawaii itu cuma itu aja ya. Kemudian setiap syllable atau setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan vokal. Jadi berakhiran dengan A, I, U, E, O. Dan dua konsonan itu nggak boleh gandeng, nggak boleh muncul bareng. Seperti itu. Nah, kita cek itu adalah petunjuknya teman-teman ya. Kita cek yang alfa ada mahalo itu 3 suku kata ya, yaitu ma, ha, sama lo. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu A, A, O. Dan huruf konsonan atau huruf MHL-nya itu ya, itu tidak gandeng. Berarti dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti alfa bukan jawabannya, karena tadi kita disuruh mencari yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti alfa bukan ya. Kalau yang bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata, ya, yaitu ma, kemudian hi, ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, i, ya kan? Kemudian huruf mh-nya itu misah, teman-teman, nggak gandeng. Berarti dia juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Artinya bukan itu jawabannya. Nah, kalau yang Charlie ada kata meklea. Itu ada yang di garis bawah ya, teman-teman. Yaitu huruf K sama L. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Karena tadi dijelaskan kalau huruf konsonan itu nggak boleh gandeng, nggak boleh ketemu satu sama lain. Sedangkan kalau pilihan Charlie itu ada huruf K sama huruf L, itu dia gandeng, teman-teman. Oke, berarti yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, dicoba dulu. Di sini ada 2 soal, berarti teman-teman punya waktu 2 menit. Saya timer dari HP, teman-teman. Silahkan 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu, sedapatnya teman-teman ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan, teman-teman. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa-apa, kita bahas bersama kalau gitu ya. Di situ nomor, oke ternyata sudah ada. Ada antara Alpha Charlie atau Bravo Charlie. Kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya bisa ditarik kesimpulan di teks bahwa jika sebuah kayak memiliki 2 lubang, maka, nah kata kunci teman-teman adalah lubangnya kayak ya teman-teman. Nah itu kalau kita scan dan skim, kayak itu dibahas di paragraf kedua. Nah, untuk lubangnya itu kalau
kita baca itu lebih tepatnya di kalimat kedua paragraf 2 mulainya ya. Di situ dikatakan kalau sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan satu lubang di dek untuk satu penumpang. Namun beberapa kayak itu dibuat untuk dua penumpang. Nah, karena dek dari kayak itu tertutup atasnya kecuali lubang untuk atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Nah, berarti intinya adalah lubang kayak itu diperuntukkan untuk penumpang. Kalau misalkan lubangnya satu, itu penumpangnya cuma satu. Tapi kalau lubangnya dua, penumpangnya dua. Ya, berarti di situ jawaban yang paling tepat untuk nomor satu adalah yang alfa. Ya, teman-teman. Di pilihan A, B, C, D itu yang menyebutkan penumpang itu cuma satu, yaitu yang alfa. Ya, it accommodates the rider. Jadi kayak tersebut memuat atau menampung dua penumpang. Oke, kemudian nomor dua, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang-binatang yang disebutkan atau yang dimaksud adalah atau mungkin adalah gitu ya. Nah, di situ kata kunci teman-teman adalah binatang yang ada di teks yang mana itu dibahas di kalimat terakhir, teman-teman. Nah, kalimat terakhir berbunyi, umiyak itu digunakan untuk menarik harta benda dari satu tempat camp menuju tempat camp yang lain. Dan umiyak juga digunakan untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cek A, B, C, D ya, berarti cari binatang yang terlalu besar diburu menggunakan kayak. Kalau yang alfa seekor kanguru, nggak mungkin kita berburu kanguru pakai kayak ya teman-teman, karena kayak dipakainya di air, sedangkan kanguru hidupnya di darat. Alfa bukan. Kalau yang bravo, a snake, seekor ular. Nah, segede-gedenya ular masih bisa ditarik pakai kayak di air ya teman-teman. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a whale, seekor paus. Nah, ketemu teman-teman, hewan yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak itu adalah paus. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba. Di sini ada 3 soal, berarti teman-teman punya waktu 3 menit ya. 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, teman-teman 3 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Delta Alpha Delta, ada juga Alpha Charlie Delta, ada juga Delta Alpha Bravo. Baik, mari kita cek. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis mungkin mencakup sebidang bangunan yang bernama. Nah, kita kunci teman-teman adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis. Nah, tapi kalau dicek di teks berbahasa Prancis itu nggak ada, teman-teman. Yang ada hanya versi monopoli dan bahasa, ya itu dibahas di kalimat pertama paragraf kedua. Nah, kalimatnya berbunyi, meskipun permainan monopoli ini dipublikasikan dalam berbagai macam bahasa dan versi, dengan lokasi-lokasi dan nama-nama tempat asing yang disesuaikan dengan bahasa yang dipakai di papan tersebut. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan bahasa di monopoli itu dia pakai bahasa Indonesia, maka nama-nama tempat-tempatnya itu yang ada di Indonesia, entah Borobudur misalnya, terus kemudian misalnya lagi ada Monas, ada Raja Ampat misalnya ya. Nah, kalau misalkan di sini berbahasa Prancis, maka tempat-tempatnya yang dipakai di papan di sini adalah tempat yang ada di Prancis. Dan di pilihan A, B, C, D, nama tempat yang ada di Prancis itu cuma satu ya, yaitu yang Delta, Eiffel Tower atau Menara Eiffel, teman-teman. Kemudian nomor 7, bisa ditarik kesimpulan kalau Daro memilih Atlantic City sebagai settingan untuk monopoli karena, nah kata kunci teman-teman adalah si Daro memilih Atlantic City sebagai settingan monopoli. Alasannya apa gitu ya? Nah, itu di kalimat kedua paragraf 2. Kalimatnya mulai dari situ ya. Kalimatnya berbunyi, permainan monopoli itu ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow selama puncak-puncaknya The Great Depression. Nah, The Great Depression itu adalah masa-masa sulit di masa lalu ya. Masa sulit maksudnya di sana adalah krisis ekonomi, teman-teman, atau krisis moneter besar-besaran Eropa dan Amerika yang berdampak ke global seperti itu. Nah, Darrow itu yang hidup atau yang berasal dari Germantown, Pennsylvania. Dia sendiri juga nggak bekerja, nggak punya pekerjaan selama masa-masa finansial sulit itu. Dia mengatur permainan awalnya atau aslinya tidak seperti yang diduga-duga di rumahnya Germantown, tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Nah, alasannya itu di setelah koma itu ya, karena New Jersey itu adalah situs dari berbagai macam tempat-tempat hiburan sebelum masa depresi, di mana dia itu pernah berjalan sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, berarti alasannya adalah Atlantic City, New Jersey itu banyak sekali tempat-tempat hiburan. Nah, berarti si Daro ini sebenarnya ingin menghibur orang-orang yang lagi terdampak oleh masa-masa sulit itu ya. Kita cek yang alpha, it brought back good memories. Jadi karena Germantown, Germantown. Jadi Atlantic City, New Jersey itu mengingatkan mereka atau karena tadi banyak tempat-tempat hiburan ya, menghibur orang-orang yang lagi sedih itu, teman-teman. Nah, berarti ketemu jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo keluarganya dari Atlantic City bukan ya, karena nggak ada keterangan keluarganya Daro dari Atlantic City. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie orang-orang Germantown mungkin akan marah kalau dia menggunakan Germantown. Nah, orang-orang Germantown itu nggak dibahas, teman-teman, di teks. Bahkan tidak ada yang arahnya ke situ. Berarti kita nggak bisa pilih Charlie ya. Nggak ada keterangan yang membuat orang-orang di sana marah. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih luas daripada Germantown. Tidak ada keterangan juga untuk ukuran. Kita nggak bisa membandingkan kalau di teks nggak ada keterangan ukuran. Ya, yang ada di situ dijelaskan kalau Atlantic City itu banyak tempat-tempat hiburan sebelum masa depresi. Maksudnya ramainya sebelum masa depresi seperti itu. Oke, nomor 7 Alpha, nomor 8 Parker Brothers itu kemungkinan. Nah, kata kunci teman-teman Parker Brothers yang mana itu dibahas di di kalimat terakhir maksud saya. Nah, kalimat terakhir berbunyi, Daro membuat permainan pertamanya itu sendiri, maksudnya manual ya, pakai tangan, bukan pakai mesin, dan menjualnya secara lokal saja. Sampai akhirnya Parker Brothers itu membeli hak-hak atas monopoli di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga saat ini. Nah, berarti Parker Brothers itu memproduksi monopoli ini kembali, teman-teman. Dia adalah perusahaan pembuatan mainan berarti ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, a game manufacturing company, perusahaan
manufaktur atau perakitan mainan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis soal kedua yang cara mengerjakannya. Teman-teman juga diminta untuk menarik kesimpulan berdasarkan teks, yaitu soal transisi, teman-teman. Nah, transisi itu apa? Transisi itu adalah kalimat perpindahan paragraf. Oke, perpindahan topik atau paragraf. Jadi paragraf itu, misalnya paragraf 1 dan paragraf 2 ya, teman-teman, itu nggak boleh nggak nyambung. Harus ada penyambungnya atau harus ada jembatannya. Supaya kalau dibaca, itu ada istilah namanya kohesif atau coherence ya. Jadi dibaca itu smooth, enak. Jadi kayak mengalir seperti itu. Nah, letaknya penyambung atau jembatan tersebut, istilahnya tadi transisi ya. Letaknya transisi itu adalah kalimat terdekat dari paragraf yang satunya. Jadi misalnya paragraf satu dan paragraf kedua, jembatan antar paragraf atau transisinya itu terletak di kalimat terakhir paragraf satu atau kalimat pertama paragraf kedua. Karena itu yang paling dekat di antara mereka ya. Nah, transisi ini nanti kita pakai untuk menjawab soal-soal yang teman-teman disuruh menebak. Kira-kira kalau paragraf preceding itu paragraf yang mendahului teks, teman-teman. Jadi kalau misalnya sebelumnya teks itu kita kasih paragraf lagi, paragraf itu membahas tentang apa? Nah, atau paragraf following. Paragraf following itu paragraf yang mengikuti, berarti paragraf setelahnya teks. Jadi kalau setelahnya teks mau kita masukkan paragraf, itu membahas tentang apa paragrafnya? Jadi cara menjawabnya, kalau pertanyaannya atau kalau teman-teman disuruh nebak paragraf sebelum teks, teman-teman baca kalimat pertama, karena itu transisi paling dekat dengan paragraf yang mau dimasukkan. Kemudian kalau pertanyaannya adalah paragraf following atau paragraf yang mengikuti atau paragraf setelahnya gitu ya, maka teman-teman baca kalimat terakhir saja. Nah, teman-teman pahami kira-kira apa yang paling akan diangkat jadi bahasan berikutnya. Kalau yang pertama ya berarti sebelumnya seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, kata yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului, berarti sebelumnya teks ini, teman-teman. Nah, transisinya itu paling dekat adalah kalimat pertama. Berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain tentang lautan membahas tentang Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja kejam dari dasar laut. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan. Berarti sebelumnya itu juga ada mitos mengenai lautan ya, tapi bukan tentang Davy Jones, teman-teman. Karena Davy Jones baru diperkenalkan di sini. Namanya baru disebutkan di sini. Artinya sebelumnya nggak boleh menyebutkan Davy Jones. Ya, nanti maju mundur nggak enak dibaca. Nah, berarti yang alfa bukan, bravo bukan, karena alasannya ada kata Davy Jones-nya di situ. Sedangkan Davy Jones baru dikenalin di sini, teman-teman. Berarti Alpha Bravo bukan, jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman. A different traditional story from the sea, itu kalau diartikan sebuah cerita rakyat atau sebuah cerita tradisional yang lain atau yang berbeda dari laut. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Teman-teman coba dulu, di sini ada 2 soal ya, jangan takut salah, waktunya berarti 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat ya. Baik antara Alpha Charlie, Alpha Bravo, Delta Charlie, Alpha Delta. Oke, kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditayangkan yang mendahului teks, berarti kata kunci teman-teman di kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Nah, tiba-tiba ada kata program yang lain ya, teman-teman. Berarti sebelumnya ini juga ada program yang mempopulerkan ilmu pengetahuan, tapi bukan Kosmos, karena Kosmos baru dikenalkan di sini. Oke, dan dia adalah program yang lain. Berarti sebelumnya itu juga program yang lain berbeda dari Kosmos ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. A different scientific television atau serial televisi ilmiah yang lain atau yang berbeda. Karena memang program di sini maksudnya adalah program televisi. Itu kita ketahui dari kalimat setelahnya. Di situ disebutkan this series atau serial ini yang di broadcast. Di broadcast itu ditayangkan ya, ditayangkan di televisi umum, membahas atau berurusan dengan topik-topik dan masalah-masalah dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Nah, artinya Kosmos ini adalah tayangan televisi ya. Nah, berarti jawaban nomor 1 alfa. Nomor 2, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar membahas informasi tentang apa. Nah, berarti kita baca kalimat terakhir, karena itu transisinya yang paling dekat dengan paragraf setelahnya ya. Di situ dikatakan, penulis dan sutradara utama dari program Kosmos itu adalah Carl Sagan, yaitu seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, berarti paragraf setelahnya ini nggak jauh-jauh dari Carl Sagan ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, yang menyebutkan kata Carl Sagan itu cuma satu, yaitu yang Charlie. Berarti jawabannya adalah Charlie. Dia astronomer Carl Sagan. Oke. Nah, kalau yang alpha popularitas ilmu pengetahuan itu nggak nyambung, nanti loncat ya. Kalau yang Bravo program kosmos nanti maju mundur, sudah dibahas, udah beda pembahasan, bahas itu lagi. Seperti itu. Kalau yang Delta topik-topik dari berbagai macam bidang keilmuan. Itu juga tiba-tiba nanti loncat ya, teman-teman. Jadi ini sudah beda topik seperti. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, sudah tentang tsunami. Berarti ini terakhir, teman-teman. Dicoba dulu 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas.
Baik, ada jawaban Charlie Bravo, Charlie Bravo, Charlie Alpha, Charlie Delta. Oke, kita cek ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata paragraf yang mendahului teks ini. Berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dibandingkan di darat, sebuah gaya yang besar dihasilkan atau dikeluarkan di atas permukaan air laut. Dan satu atau lebih gelombang-gelombang besar yang merusak yang disebut dengan tsunami itu dapat terbentuk. Nah, kita cek A, B, C, D. Nah, jadi gini teman-teman, di pilihan alfa, bravo, sama delta itu semuanya menyebutkan kata tsunami. Itu nggak bisa kita jadikan jawaban ya. Kenapa? Karena tsunami itu baru diperkenalkan di sini. Yaitu baru disebutkan gelombang-gelombang yang merusak yang disebut dengan tsunami. Berarti kan tsunami baru dikenalin di sini. Nggak mungkin kalau baru dikenalin di sini, tapi udah dibahas sebelumnya. Nanti jadi maju mundur kan? Berarti yang Alpha, Bravo, Delta itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah yang Charlie. Land-based earthquakes atau gempa bumi yang berdasar di darat atau di darat ya. Tadi ada kata juga itu rather than on land dibandingkan di darat. Nah, berarti itu sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang kemungkinan besar adalah topik dari paragraf yang mengikuti teks ini. Berarti kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, dia bisa mencapai ketinggian hingga 100 kaki atau 30 meter ya, atau bahkan lebih, dan dapat menyebabkan banjir besar atau kerusakan ke daerah-daerah pantai. Nah, berarti ini ngomongin tentang pasca tsunami atau dampak dari tsunami di daerah pantai ya, teman-teman. Kita cek yang alfa, penyebab-penyebab dari tsunami itu sudah dibahas di atas tadi ya, karena dia terjadi karena ada gempa yang kuat di dasar laut. Berarti alfa bukan teman-teman, karena nanti maju mundur ya, udah dibahas, bahas yang lain, bahas itu lagi, nanti teksnya nggak selesai-selesai. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, dampak merusak atau dampak kerusakan gitu ya dari tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Ya, karena tadi di akhir-akhir itu ada kata and can cause dan dapat menyebabkan banjir besar dan kerusakan terhadap area-area pantai. Jadi ngomongin tentang pasca tsunami di daerah pantai. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi terakhir untuk reading ya, teman-teman. Sebelum kita tutup, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai informasi pendaftaran atau mengenai buku atau misalnya sampai informasi tentang joki saya ada, teman-teman. Nanti tolong japri ya kalau ada pertanyaan. Baik, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you next time.